Aduh, 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 aduh. Aduh, 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 aduh. Kembali lagi bersama kami di channel YouTube BSB. Kak. Oke. Apaan nih? Bacotan sepak bola. Sopan Anda. Gimana Om Sar? Berarti stay enjoy aja. Kembali lagi nih ya. Ya, kembali lagi untuk mereview Nge-review babak delapan 8 besar. Perempat Tidak final. ada kejutan, hampir ada. Hampir. Dan kemarin prediksi Ciko menang, Denmark menang. Sesuai prediksi ya. Denmark ya. Ya, sesuai prediksi Anda. Tim Brenti ya. Saya yang salah, Anda yang benar. Ya, enggak apa-apa lah, namanya juga prediksi. Tapi enggak ada kejutan sih. Hampir ada. Hampir. Spanyol ya. Hampir ada Spanyol. Hampir kewalahan menghadapi Swiss. Oke, Cek. Kita mulai dari mana nih? Ini coba kita kupas pertandingan Ada bawa silet nggak? pertama. Ada. Kita ambil belakang nih. Ini kita bahas pertandingan satu-satunya pertandingan big match Ya. di putaran 8 besar ini. Langsung first yuk, terus kita bahas yuk. Langsung lah. Ini yang paling dinantikan lah. Ya, biar banyak orang. Belgia. Biar langsung dilihat sama viewers, biar Ya. naik viewers kita. Belgia versus Italia. Ya, siap komandan. Italia numero uno. Nomor uno. Gimana Mas? Ya. Agak big match nih. Aku lihat Italia Belgia sesuai apa yang aku bilang kemarin. Kolektivitas tim dapat kemarin ketika Italia melawan Belgia. Kita bahas Italia dulu. Dari segi Italia. Dari segi Italia kita lihat kolektivitasnya dapat, dari ball positionnya pun dapat, walaupun pada akhir-akhirnya karena udah ketinggalan 2-0, Belgia coba mengambil alih permainan gitu. Memegang kendali Tapi permainan. ya, di awal babak pertama itu nampak memang kolektivitas Italia itu ada. Kekompakan timnya pun dapat gitu dengan komandannya, jenderalnya itu Giorgio Chiellini gitu Sudah kan. kembali Ada comeback ya. Setelah 2 laga absen lah. absen, adanya Leonardo Bonucci gitu kan. Ya. Yang mencetak gol tapi offside Offside. kan. Jangan dulu ya. Udah gini-gini kan. Gini ya, selebrasi ya. Dengan Gigio Donnarumma Tampil sangat impresif ya sangat-sangat luar biasa, karena posisi aku pun sebagai seorang mantan kiper gitu dulunya aku bisa lihat Donnarumma memang ya on fire kali, main di balik gol Lukaku yang penalti ya itu. Jadi salah satu kiper terbaik dunia saat ini ya. Ya lagi-lagi Donnarumma. aku bilang seperti di behind the scene ataupun di balik kamera, aku bilang Italia itu tidak kekurangan kiper top gitu. Ya. Meskipun sempat lama di bawah Buffon ya, namanya juga dia tetap konsisten. Nah, ujung-ujungnya kan umur berkata lain gitu. 2008. Teruskan Legia satu lagi ya. Gigio Donnarumma luar biasa permainannya, sangat sigap menghadapi bola-bola keras yang sepakan dari De Bruyne ya kan. Lukaku pun ada di situ. Jadi antisipasinya siap. Siap, memang refleksnya pun luar biasa itu Donnarumma. Itu kalau kita lihat dari segi pertahanan. Kalau dari segi gelandang dan penyerangnya kan dari pertama aku bilang itu Gliazzurri itu punya striker yang sangat-sangat luar biasa. Kita bilang Insigne dan Ciro Immobile. Dengan dua orang itu aja, ya kan? Dari semua pertandingan yang udah dilakukan bisa merepotkan lini pertahanan orang. Dengan dua orang itu. Ya, pertahanan lawan ya. Nah, kemarin juga kan di line up ada sedikit perubahan dari Mancini. Ya. Dengan Chiesa mulai dari awal starter dan Berardi duduk di bench dulu. Ya. Jadi cuman itu penggantiannya. Selain kembalinya Chiellini ke starting line up. Dengan kan Chiesa kan di laga terakhir awal besar kan super sub kemarin yang kita bahas. Betul. Masuk babak cetak gol. Jadi kemarin diberi kesempatan lebih pertama dari menit awal. Tapi kan terbukti juga. Kan di babak pertama 2 gol tercipta itu termasuk kontribusi Chiesa itu sendiri. Ya, karena kan dia tipikal winger yang agresif, tipikalnya menusuk dan juga luar biasa secara dengan dribble-dribblenya. Ya. Makanya aku bilang kemarin tuh dengan Insigne dan Immobile itu sangat-sangat merepotkan kedua. Ini sorry ya, bukan rasis atau dengan mereka berdua aja bisa merepotkan lini pertahanan Belgia yang notabene-nya kalau di Eropa itu mereka tingginya di bawah rata-rata. Ya kan? Makanya kan dari pola tersebut, dari dulunya Italia bermain secara defensif dengan pemain yang sekarang yang kita bilang di bawah rata-rata tingginya, mau nggak mau mereka tidak bisa bermain bola-bola umpan panjang. Ya. Palingan bola outrobos dengan
speed yang ada sama. Insiknya kan pemain paling pendek ini. Ya, pendek sama Ciro Immobile pun sama, hampir sama, emang tinggian dia sedikit. Ya, tapi insiknya dah kayak postur main Asia nih kalau lihat insiknya kan. Striker Italia sekarang bukan lagi masa Totti dan Toni yang bisa main bola-bola tandu, main bola udara. Ya, gitu. Jadi Roberto Mancini tahu dia punya pemain depan yang sangat cepat, so fast, finishingnya bagus. Jadi dia manfaatkan apa yang ada sama dia skuad timnas Italia. Kalau kita lihat dari Belgia, bukannya Belgia main jelek, bukan. Iya. Ya. Belgia bermain bagus, Courtois bagus mainnya ya kan. Di De Bruyne pun dapat. De Bruyne paling nampak kontribusinya. Cuma sangat kerja keras ya. Ya, sangat bekerja keras. Cuma negatifnya aku lagi-lagi kritik Vermaelen. Thomas Vermaelen memang kena mental ya. Gol pertama dari bukan gol pertama sih, gol yang dianulir yang Bonucci itu lagi-lagi aku lihat kelalaian dari Vermaelen. Itu pun offset untung gitu. Offset. Tapi dia dari situ aja udah kena mental. Pas gol pertama dari Barella langsung kan kamera sorot dia. Tapi sebenarnya itu kesalahannya lebih ke Vertonghen sebenarnya. Betul. Terlalu lama memegang bola di lini pertahanan. Betul. Tapi Vermaelen pun nggak fokus. Dia asik ngurusin Immobile yang diving. Yang diving itu nonton segala macam. Seharusnya kan dia mau nggak mau kan kalau memang pemain dia seharusnya kan acuh aja dengan kejadian tersebut. Mampu sana kalau misalnya Immobile pun golek dia mampu sana, intinya kan bola tetap main. Ya, bola kan belum out. Iya gitu. Makanya kan setelah gol dari Barella itu kamera sorot dia. Langsung mukanya pucat. Kan kena mental. Makanya lagi-lagi Vermaelen. Padahal kan bukan pemain jelek dia. Cuma nggak tahu kenapa ya. Ini pemain Vermaelen nih sekarang bermain di Liga Jepang. Ya. Bersama Andres Iniesta. Terserah dia bermain di mana aja. Tapi udah jauh menurun Vermaelen dari versi itu, Pak. Memang, makanya lagi-lagi aku bilang Vermaelen tuh ya mungkin untuk kedepannya timnas Belgia udah bisa cari bisa pensiun. Ya, pemain defender lain lah yang lebih bagus daripada Vermaelen. Ya. Lagi-lagi aku bilang walaupun dibalik Vertonghen itu, makanya kan dua itu double defender orang Belgia. 3 back mereka, ada Welet, Vermaelen dan Vertonghen. Ya, itu kan yang di depan tuh kan 2 defender itu. Jadi begitu. Secara keseluruhan sangat menarik ya. Sangat menarik karena kan setelah unggul 2-0 Belgia mengambil alih kendali permainan hingga akhirnya mendapatkan satu penalti. Ini pemain ini juga luar biasa kemarin Doku ya, pengganti Hazard yang kecil-kecil nih. Ini kan luar biasa gesit nih. Kan dia yang dilanggar hingga dapatkan penalti. Ya, tapi sangat menyulitkan lini pertahanan sebelah kanan Italia ini. Di lincahnya Doku itu pun aku mengkritik cara nyelam dia, diving dia tuh. Seharusnya wasit lihat VAR lebih lanjut, jangan hanya mendengar dari asisten VAR. Kalau bagi aku sendiri itu nggak penalti. Tapi kan karena posisinya touch-nya ada tapi lebih ke body. Ya. Lebih ke body. Mungkin karena wasit menilai dari Doku sudah di depan Di Lorenzo. Iya, di sisi lain. Tapi kalau kita lihat dari replay ulangnya, kan kita punya VAR sekarang. Ya. Terkecuali lepas kalau dulu nggak ada VAR. Oke, kalau misalnya penalti, mungkin wasit lihat dari segi yang lain. Ya. Ini dari pandangan dia langsung. Iya, ini kan dari segi semua, 4, 5, 6 sisi malah ditengok. Dari segala sisi nih, dari segala penjuru gitu. Angelnya ada, tiba-tiba penalti, pas sah dari penalti aku pun ya apa lah biar seru. Ya, enggak masalah sih. Itu waktu nonton ya. Kalau biar seru bola. Ya, betul. Kan itu di penghujung babak pertama kejadian. Betul. Jadi kan ya kita kan baratnya di babak kedua ya jauh lebih seru. Sebenarnya jauh lebih seru babak kedua, cuman biasanya ada gol tambahan kita. Ya, dan Italia pun lebih agak defense ya, coba mempertahankan mempertahankan dan memaksimalkan kecepatan pemain depan, kecepatan Immobile dan Insigne gitu. Sini Cisa juga. Ya. Gitu aja sih. Ya. Intinya tidak ada yang mengejutkan. Dan prediksi kita sama kemarin. Sama, kan? Italia lolos. Lagi-lagi dan mungkin Italia agak sedikit kehilangan nih. Iya, Leonardo Spinazzola. Orang dibagi. Spinazzola ini kan saya katakan Spinazzola ini kan salah satu pemain yang tampil impresif. Ya. Sepanjang Euro ini. Kan semenjak dia bermain di Euro kan banyak klub-klub besar Eropa yang mulai mendekati dia. Kan cedera juga sangat parah itu.
Tapi Italia Roberto Mancini pun sudah mempersiapkan. Cuma sangat disayangkan dengan apa? Dia kan lagi naik daun lah setelah Spinazzola ini kan. Cuma ya apa boleh dikata resiko main bola. Ya. Oke dek, Cik, kita next. Langsung Langsung aja Cik. ke lawannya Italia di semifinal. Spanyol. La Furia Roja. Spanyol Swiss. Tim Matador. Ya aku tengok Spanyol ya hampir ya. Ya. Bisa kesulitan nggak nih? Aku tengok permainannya biasa aja sih, nggak Spanyol kayak dulu. Terus sebenarnya kayak Spanyol, maksudnya kalau dilihat dari permainannya masih sangat mengenalkan ball position. Cuma mungkin ada sedikit membedakan. Ini depannya yang nggak mematikan. Ya, itu yang menjadi pembedanya. Broken kali, maksudnya gini. Ada banyak peluang gagal dimanfaatkan. Itu pun kan gol Spanyol itu on goal. On goal, deflect tendangan Jordi Alba. Iya. Kan on goal juga. On goal. Jadi on goal dari Zakaria kalau nggak salah. Ya, Denis Zakaria. Enak kali apa namanya? Zakaria. Denis Zakaria. Ya, gitu. Jadi di balik gol itu pun dari keseluruhan ya Swiss kan setelah gol itu langsung menjawab. Ya, mulai keluar. Mulai keluar. Meskipun baru di babak kedua bisa membalas. Ya. Dan itu pun harus jadi, kalau dilihat dari gol Swiss sebenarnya hal itu nggak boleh terjadi bagi Spanyol. Betul. Itu kan kesalahan dari center back mereka tuh. Betul. Laporte sama Pau Torres. Ya, itu kan ini kalau lawan Italia kayak ini bahaya nih. Jadi harus langsung diubah nih oleh Enrique. Kalau nggak mau kejadian seperti ini terulang lagi. Ini kan sangat blunder nih. Dan indikasinya ketika kartu merah pemain Swiss apa namanya tuh? Lupa aku. Seharusnya kan bisa memanfaatkan momentum timnas Spanyol. Timnas Spanyol. Karena kan masih ada jeda waktu lah beberapa menit lagi. Iya, masih ada waktu. Cuma kan meskipun ya Swiss sudah bertahan total sebenarnya. Memang bertahan total, seharusnya kan bisa memanfaatkan momentum. Dan kan kita punya extra time juga. Dan Spanyol, dan di sini juga lagi-lagi ini yang lagi membuat kejutan nih. Yang Summer. Yang Summer. Kan sepanjang 2 kali 15 menit extra time itu kan kalau Spanyol memang udah sudah attack habis-habisan. Sudah menyerang habis-habisan itu. Sudah memegang kendali penuh. Bahkan bisa dikatakan Unai Simon itu udah minum kopi itu di sebelah gawang Spanyol tuh. Jadi begitu bertubi-tubi serangan dilancarkan ke pertahanan Swiss. Tapi nyangkut di Sommer nih memang kembali tampil apik ya. Impresif, luar biasa gitu. Sommer nih aduh. Ya, kalau misalnya seandainya Swiss menang pun dia star of the match. Jelas. Ya, kan? Dia star of the match. Kemarin kan habis penalti juga Unai Simon juga terkejut. Ya, ini kok saya maksudnya man of the match. Betul. Bahkan dia bilang saya akan berikan penghargaan ini kepada Sommer karena dia tampil luar biasa selama 120 menit. Ini kan aturannya star of the match siapa yang menang. Betul. Meskipun ya kalau dia di penalti Simon lebih unggul sedikit karena dia menahan 2 penalti ya. Iya, walaupun itu Summer punya pengalaman ketika lawan Prancis kemarin kan. Iya. Udah ya secara tidak langsung lah persiapannya sudah ada gitu. Iya. Jadi ya di balik keseluruhannya ya Summer luar biasa. Secara kolektivitas tim pun sama kayak kita bahas kemarin itu dan ya kan Swiss juga ditinggal kapten mereka ya. Akumulasi ya. Granit Xhaka kan nggak bisa main kemarin. Tapi kan di luar lapangan tampak ketika selesai dua babak pertandingan itu Granit turun kasih motivasi, semangat buat rekan-rekan timnya itu. Ya secara ball positionnya statistik ya aku bilang ya Swiss kalah. Itu ya lagi-lagi ya babak adu tos-tosan ya hoki lah kita. Hoki lah. Karena kan juga sepanjang ya dalam sejarah kan sangat sulit tim yang di laga sebelumnya menangkan penalti di laga selanjutnya bisa menangkan lagi. Dan kemarin kebetulan Swiss dari penendang pertama hingga menang keempat, karena kan kelima nggak sempat lagi duluan menang Spanyol kan. Itu penendangnya sama seperti menghadapi Prancis. Pertama Grafanovic kalau nggak salah, yang kedua Fabian Schär, ketiga Akanji, keempat Vargas. Itu persis sama seperti susunan penendang menghadapi. Tapi jangan salah Unai Simon punya tips ya. Ketika penalti nampak kan pergerakan dia sekali kiri sekali kanan. Dia enggak nentu. Sedikit membuat beban mengganggu. Penendang ya memang mengganggu itu. Secara strategi untuk nahan penalti. Ya aku mantan kiper gitu. Aku pernah rasakan sama. Jadi coach aku pun bilang bahwasanya kalau penalti itu jangan tetap di satu tempat aja. Cobalah mengganggu pikiran ngeco-ngeco dan akhirnya kan dapat juga satu penendang Swiss itu yang kelangit. Itu juga udah
beban luar biasa kayak Iya, karena kan 2 penendang sebelumnya ditahan. Ini udah sakit. Dengan posisi Unai Simon yang kiri kanan nggak nentu Kan ini wajah Vargas sudah memang pucat. sebelum tendang memang udah pucat nih. Oh, mana kayak menang mungkin dalam hati dia. Nih 2 penendang pertama 2 penendang sebelumnya udah ditahan nih. Ya ujung-ujungnya kan nangis juga dia. Ya gitulah Cek secara itu. Ya, kita next. Layak lah Spanyol. Emang layak lah. seharusnya. Biar enak nonton semifinal. Ya, layak. Ya akan seru nih nanti Italia lawan Spanyol. Oke, Cek. Oke lah. Sam, langsung geser ke bagan sebelahnya. Kita main ke Ceko Denmark ya. Denmark. Yang prediksi aku salah. Ini kan Denmark, aduh luar biasa. Anda menang. Denmark luar biasa nih. Kan memang semenjak kejadian Eriksen tuh makin kesini makin positif trennya. Ya. Dan pelatihnya juga harus dikasih kredit besar benar nih. Mengingat semenjak hilangnya Eriksen, mereka kan mengubah strategi, mengubah formasi. Karena kan kehilangan Eriksen sangat besar, bintang utama mereka hilang. Dan semenjak kehilangan Eriksen sebelumnya ketika ada Eriksen mereka bermain dengan 4-2-3-1. Eriksen di belakang striker tunggal. Artinya dia kan poros permainan Denmark. Setelah Eriksen collapse, nggak bisa bermain lagi. Jadi mutar otak ini pelatih Denmark. Sehingga memakai formasi 3-4-3. Jadi mulai bermain luar biasa, meskipun bisa jadi mungkin untuk memberikan sesuatu lah kepada Eriksen. Tapi tim ini sangat kompak sebenarnya. Dan finally masuk semifinal. Dan dari menit awal bermain menghadapi Ceko kan udah nampak nih dominasi dari Denmark. Betul. Hingga unggul 2-0 barulah Ceko baru keluar. Dan Denmark kan otomatis mencoba mempertahankan keunggulan. Meskipun harus kecolongan satu ya melalui Patrick Schick ya. Yang sekarang juga sudah mengumpulkan 5 gol nih. Menyamakan dengan Ronaldo. Ya, kita lihatlah nanti apa kejutannya dari siapa yang paling dekat dengan mereka. Ya. Untuk gelar top skor. Ya, Denmark sangat layak lolos. Sangat layak. Sangat layak. Dilihat dari segi permainan lawan Ceko kemarin sangat layak. Oke deh. Kita next ke langsung ke laga terakhir di 4 final. Last match. Inggris Inggris Ukraina. Ya, ini juga ini berat sebelah ini ya. Sebentar aku potong kayak kita bilang pas preview kemarin itu memang kalau misalnya Inggris nggak menang kurang ajar ya betul lah dibantai ya kan. 4-0 pertama ya in the last-nya Ukraina dapat 1 gol lah. Gol jatuh dari langit gitu kita bilang ya. Ya 4-0 kan? 4-0. 4-0. Clean sheet lagi. Clean sheet lagi. Inggris. Kan dari awal babak grup hingga laga perempat final clean sheet Inggris ini. Ini kan luar biasa nih mencolok 4-0 lah. Jadi sangat terlihat nih dan kalau dilihat dari mungkin Ukraina sedikit kena mental Inggris terlalu cepat mencetak gol. Menit 4 kan langsung gol Inggris dari Harry Kane. Dari situ langsung lemas itu Ukraina Meskipun di babak pertama masih kebobolan 1-0 dan masuk ke babak 2 mulailah Inggris. Baru main babak 2 langsung Harry Maguire menambah gol. Kemudian dari situ udah nambah terus. Hendo juga cetak gol. Dan ini kan gol pertama Hendo untuk timnas Inggris setelah 62 caps. Ditutup dengan gol terakhir dari Harry Kane. Harry Kane cetak 2 gol, Maguire 1 gol, Hendo 1 gol. Dan ini juga penampilan yang luar biasa khususnya dari Luke Shaw yang membuat 2 assist. Udah mulai menemukan performa terbaiknya. Ya, dan kali ini pun Sterling walaupun nggak cetak gol dapat kasih asist ke Kane kan. Asist ke Kane gol pembuka. Jadi sudah mulai. Jadi Southgate memang sudah mulai memberikan pemainnya kesempatan. Dan kemarin kan untuk pertama kalinya Sancho bermain sebagai starter. Apa ada kaitannya dengan resminya dia ke Manchester United nggak tahu. Mungkin bisa jadi ya, karena mungkin kemarin belum resmi kan mungkin pemain sedikit ada fokusnya pecah. Setelah resmi berarti kan udah jelas nih masa depannya. Baru dimainkan sebagai starter Sancho. Oke, berarti kalau kita lihat dari Ukraina pun ya mereka coba untuk menyerang. Iya. Tapi rapat luar biasa rapat kena Inggris kan. Bisa kan duet John Stone dengan Harry Maguire kan tampil sangat apik sejauh ini. Jangan lupakan Pickford ya.
dan itu pun sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Ya, oke sih secara keseluruhan, dan tidak ada kejutan, yang ada hampir ada kejutan antara Swiss dan Spanyol. Gitu. Ya aku rasa ideal lah untuk semifinal. Ideal lah. Dan Inggris lagi harus dikatakan kalau nggak masuk final keterlaluan. Karena lawannya cuma sekedar Black Horse. Ya meskipun Denmark nggak bisa dianggap mata. Betul. Tapi kan tentu semua pihak nggak akan menerima nih kalau Inggris tersingkir nih kan. Kayak mana nggak masuk final, baganya enteng-enteng ya. Betul sih. Dan ini kan Southgate kan untuk kedua kali yang berturut nih berhasil membuat timnya hingga semifinal. Betul. Di Piala Dunia 2018 kan masuk semifinal. Ya. Kita tunggulah. Sekarang kembali ke masuk semifinal. Jadi kan kejutan akan apa? Nggak sempurna juga kalau nggak bisa masuk final dan juara. Kejutan yang sebetulnya bukan kejutan, yang seharusnya bisa masuk final gitu. Ya. Ya, kita tunggulah track dari timnas Inggris di semifinal nanti. Dan keuntungan bagi Inggris ini, nih. Semifinal nanti main di Wembley. Ya. Kalau lolos ke final, main di Wembley lagi. Berarti kalau kita istirahatnya dapat. Kalau sampai final mereka bermain itu cuma sekali mereka bermain di luar Inggris. Betul. Yang laga melawan Ukraina nih. Dan intinya main di Roma kan. Ya, mereka punya jeda istirahat yang lebih. Ya, berarti ini kan suatu keuntungan enggak bagi Inggris sebenarnya bermain di publik sendiri. Ya, pakai aja It's time coming home. Football coming home nih ya. It's time coming home. It's coming home bagi the Three Lion Oke, Cek. Oke lah. Aku rasa itu ya sekian ya. Review babak 8 besar ya, kita akan lanjut lagi nanti di preview semifinal lah. Kita semakin mendekati kita akan lebih bedah lagi nanti ya. Aku rasa sekian dulu lah teman-teman. Ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe pokoknya komen ya. Di komen pun jangan lupa biar lebih membangun channel kita ini, biar kami lebih semangat untuk upload video itu. Oke, terima kasih teman-teman semua. Salam bacot.